Assalamualaikum, kita lanjut membahas tentang Abraha setelah dia berkuasa di Yaman. Abraha ini merasa sangat kesal gitu dengan Ka'bah yang ada di Mekah. Kok bisa ya suatu bangunan yang bentuknya kubus jelek gitu tapi selalu didatangin orang dan membuat kota itu menjadi makmur. Kemakmurannya dan kemasyurannya itu malah mengalahkan Yaman, padahal Yaman ini kan dikenal sebagai Felix Arabia. Felix itu artinya bahagia. Lalu Yaman membangun tandingan Ka'bah yang dinamakan Al-Quds atau dalam bahasa Latinnya Ecclesia yang berarti katedral. Saingan Ka'bah ini bangun dengan sangat mewah. Arsiteknya didatangkan dari Romawi. Bahan-bahannya dipakai marmer, perak, kuningan, bahkan dipenuhi dengan harum-haruman selama 24 jam. Pada awal-awal selesai pembangunan, Al-Quds ini banyak yang datang, tapi ternyata mereka datang hanya sekedar pengen tahu. Lama-lama bangunan ini pun menjadi sepi. Kita baca kutipan dari buku ini ya. Seperti juga Abrah dengan Negus Ethiopia dan Kaisar Justinian I, tidak bisa mengerti mengapa orang Arab tidak mau mengerti akan maksud mereka yang baik. Begitu juga seluruh orang Arab tidak bisa mengerti apa perlunya Al-Quds itu didirikan. Abraha sendiri sudah serba salah karena gagal dalam mengalahkan Ka'bah dan memindahkan strategisnya Mekah ke San'a. Suratan paku itu seperti prasasti ya, yang terdapat pada Dam Ma'arib, bendungan Ma'arib di Yaman, menyatakan bahwa dia adalah Raja Saba, Raidan, Hadramaut, seluruh Yaman, Arab Najd, dan Arab pantai laut. Jadi si Abraha ini serba salah dan malu hati ya. Dia udah sesumbar bahwa dia adalah raja dari Yaman dan sekitarnya gitu. Padahal pada saat itu mereka baru menguasai Yaman doang gitu. Dan proyek dia yang mahal ini gagal. Sampai suatu hari dia dapat kesempatan nih buat menyerang Mekah. Dikisahkan bahwa ada orang Arab yang buang hajat di situ. Lalu hajatnya dioles-oleskan di dinding dan di tempat-tempat sakralnya. Nah, ini menyebabkan orang-orang Kristen kan jadi marah, si Abraha juga marah. Lalu dia pun didukung oleh Raja Ethiopia untuk menyerang Ka'bah. Abraha bersumpah akan meruntuhkan Ka'bah yang menjadi sebab penghinaan tersebut. Adapun faktor yang sebenarnya, ia hendak meluaskan daerahnya sampai bertemu dengan Tapel Watas yang dikuasai Roman Timur di Syria. Jadi kembali kepada rencana awal, yaitu membangun lini pertahanan yang memanjang dari Syria sampai ke Yaman. Alasan sesungguhnya menyerang Mekah itu adalah kolonialisme ya, God, glory, gold. Kenapa? Karena pada saat mereka menuju ke Mekah itu tersesat sampai ke Taif. Di Taif itu ada berhala yang sangat besar yang bernama Lata dan banyak dikunjungi orang. Tetapi begitu sampai mereka di Taif, Lata itu nggak diapa-apain. Begitu mereka tahu bahwa mereka tersesat, mereka meninggalkan Taif begitu saja. Demikianlah Abraha memutuskan untuk menyerang Mekah. Dia mengumpulkan tentara yang jumlahnya bahkan lebih banyak dari jumlah penduduk kota Mekah. Jumlah gajah yang dibawa sebagian dari sejarawan mengatakan banyak, sebagian lagi mengatakan 13 ekor Mahmud. Mereka menyebut gajah besar itu Mahmud, sedangkan orang Eropa menyebutnya Mammoth. Gajah ini adalah jenis gajah yang paling besar, yaitu gajah Afrika. Sebenarnya gajah Afrika yang ukuran besar ini untuk perang tidak gesit, tetapi bermanfaat untuk menimbulkan rasa takut atau teror. Diperlukan 15 hari perjalanan untuk mencapai kota Mekah, akan tetapi di sepanjang jalan itu mereka mendapatkan perlawanan dari suku-suku Arab yang tidak ingin Ka'bah itu dihancurkan. Di antaranya adalah suku Jatsam dan Zanufarain, seorang tokoh Arab. Akan tetapi perlawanan ini berhasil dipatahkan karena kalah kekuatan. Kemudian upaya lain orang Arab untuk menghalangi mereka adalah menyesatkan. Jadi mereka berputar-putar begitu di padang pasir itu sampai malah diarahkannya ke Taif bukan ke Mekah. Sehingga mereka sudah benar-benar sangat kelelahan. Lalu mereka mengganti penunjuk jalan, maka didapatkanlah seorang yang bernama Abu Ragal yang sampai saat ini oleh orang Arab dan orang Mekah itu dikutuk sebagai pengkhianat.
Mereka berhenti 14 kilometer dari kota Mekah dan di sana Abraha menyuruh salah seorang Arab Yaman yang sudah menjadi taklukannya untuk menyampaikan pesan kepada Abdul Muthalib yang saat itu merupakan tetua di kota Mekah. Coba kita baca ya apa yang tertulis dalam buku ini. Ini adalah pesan yang disampaikan Abraha kepada penduduk Mekah. Bahwa kedatangan mereka itu bukan untuk memerangi penduduk Mekah dan sebagainya, hanya untuk meruntuhkan Baitullah atau Ka'bah. Apabila penduduk Mekah tidak memberikan perlawanan, mereka tiada ada hajat kepada darah orang Mekah. Dan sementara perutusannya menjumpai Abdul Muthalib yang terjadi pada tahun 570 atau 571 Masehi, tentara-tentara Abraha sudah menangkapi dan merampas harta-harta orang Tihamah di tepi pantai, di antaranya termasuk 100 ekor unta kepunyaan Abdul Muthalib yang dipelihara di sana. Jadi sepanjang jalan sudah mulai merampas-rampasin ya. Adapun orang Quraisy pada mulanya telah naik semangat hendak melawan. Akan tetapi setelah diperhitungkan ternyata kekuatan musuh lebih besar daripada yang dikira. Lebih banyak jumlah tentara Habasyi itu daripada seluruh jiwa penduduk Mekah. Terhitung tua muda, besar, kecil, laki dan wanita. Kemudian perutusan yang datang itu adalah dipimpin oleh Hutonah el-Himyari. Ya, el-Himyari berarti dia orang Himyar, yaitu seorang pemimpin Arab Yaman yang juga telah turut memberikan perlawanan tatkala Abraha lalu di tempat mereka dalam perjalanannya menuju Mekah. Daripada Hutonah inilah Abdul Muthalib memperoleh keterangan-keterangan yang perlu. Dengan jelas dia memperoleh penerangan bahwa tujuan gubernur Yaman ini hanya meruntuhkan Ka'bah. Apabila penduduk Mekah tidak memberikan perlawanan, Abraha juga tidak bermaksud menumpahkan darah mereka. Abdul Muthalib yang panjang pikiran itu mengambil sikap yang tetap, berangkat menjumpai Abraha bersama dengan beberapa orang anaknya dan beberapa orang pembesar Mekah yang lain. Kedatangan Abdul Muthalib mendapat sambutan baik dari Abraha. Abdul Muthalib membicarakan beberapa hak dengan Abraha dengan perantara juru bahasa, yaitu pertama, supaya semua unta Abdul Muthalib yang dirampas di Tihamah dikembalikan. Kedua, semua harta benda dan ternak-ternak yang telah dirampas di Tihamah selain daripada pasal pertama di atas, minta dikembalikan 2/3-nya. Ketiga, minta supaya Ka'bah jangan diganggu atau dirusak. Permintaan pertama diterima oleh Abraha, yang kedua dan ketiga ditolak. Dalam hemat kita adalah hal itu sebagai suatu pembujuk saja. Heran juga Abraha melihat peristiwa itu. Apa sebabnya Abdul Muthalib berbuat demikian? Mengapa dia lebih mendahulukan untanya daripada Ka'bah? Abdul Muthalib kemudian menjelaskan bahwa unta itu saya punya, sedangkan Ka'bah atau rumah Allah itu ada yang empunya yang mempertahankannya. Dia tidak hendak menerangkan lebih daripada itu. Unta yang 100 ekor itu juga bukan kepunyaan personalnya Abdul Muthalib, tetapi ada unta yang telah dinazarkannya untuk Ka'bah yang sewaktu-waktu dipergunakan untuk keperluan orang-orang yang fakir dan miskin, karena itu perlu dimintanya. Demikianlah yang dapat diperbuat Abdul Muthalib sebagai usaha lahir, karena batinnya penuh dipengaruhi oleh suatu kepercayaan yang terus-menerus dapat dirasakannya bahwa ada Tuhan yang empunya Ka'bah yang bersifat maha kuasa dan dia akan menyerahkannya pembelaan Ka'bah kepada yang maha kuasa ini. Bagaimana kiranya adalah dalam rencananya sendiri sebagai seorang yang turun-temurun menghikmat rumah suci tersebut. Oke, ini bahasa buku lama ya. Saya nggak tahu buku ini apakah masih terbit sekarang. Kita lanjut.
Pertemuan Abdul Muthalib dengan Abraham tersebut terjadi pada petang hari. Dia kembali ke tempatnya pada petang itu juga. Dia memerintahkan seluruh warga Mekah supaya mengambil tempat di gunung-gunung, supaya jangan mendapat gangguan atau dianiaya oleh tentara Abraha yang bermaksud masuk ke Mekah. Setelah memberi perintah dan petunjuk yang perlu, Abdul Muthalib berangkat dengan satu rombongan dari suku Quraisy menuju Ka'bah. Mereka akan mengadukan halnya kepada Tuhan serta menyerahkan nasib Ka'bah kepada Tuhan yang Maha Esa yang mempunyai Ka'bah. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Abdul Muthalib sendiri di muka pintu Ka'bah dengan bersama-sama rombongannya itu, dengan khusyuk dan tawadu di dalam malam yang gelap gulita itu, berseru dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan serangkum syair yang sangat berkesan sekali, yang berisi, "Ya Allah, hamba-Mu mempertahankan untanya, mohon pertahankanlah rumah-Mu. Jangan sampai salib dan kekuatan mereka mengalahkan dan menyerang kekuatan-Mu. Jika sekiranya Engkau membiarkan mereka dan mengabaikan kiblat kami, maka hal ini terserah kepadamu." Doa syair itu diucapkan mereka dengan panas sekali sesuai dengan perkembangan pikiran dan perhatian dan pemerintahan mereka yang selamanya berkhidmat kepada Baitullah. Kemudian mereka kembali lalu mengambil tempat di gunung dan melihat apakah kejadian dengan hal tersebut. Oke, kita lanjut di part berikutnya.